Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul penguatan literasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana penguatan literasi di SMP dan SMA. Kenapa penguatan literasi penting? Apakah literasi itu hanya berkaitan dengan pelajaran bahasa? Sebelum sama-sama mencari jawaban dari dua pertanyaan kunci tadi, mari kita lihat permasalahan yang dihadapi dua guru sekolah menengah ini. Duh, kenapa ya? Tiap tahun pasti berulang. Murid-murid saat belajar satu topik terus kita tes, nilainya bagus-bagus. Hafal betul gitu kayaknya sama isi pembahasan. Giliran sudah lewat topik pembahasannya, langsung deh lupa ingatan. Kalau di mapel Bapak, begitu juga tidak? Persis. Lalu kalau jawab pertanyaan yang jawabannya ada di buku pasti jago-jago. Tapi kalau diminta memberikan sudut pandang pribadinya untuk menyelesaikan soal-soal terkait konsep, pasti langsung bingung. Padahal semua bacaan sudah disediakan. Kenapa susah sekali pahamnya ya? Dalam semua mata pelajaran, kita memfasilitasi murid untuk mengeksplorasi beragam teks yang terkait dengan topik agar mereka mendapatkan ilmu yang bermakna, serta dapat mengekspresikan pemahamannya dalam berbagai cara. Berbagai kegiatan untuk mengeksplorasi teks bacaan untuk mendalami materi pembelajaran, seperti membaca, menyimak, memirsa, berbicara, mempresentasikan, dan menulis. Hal ini digunakan murid saat menjalani proses pembelajaran, misalnya saat berdiskusi, menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil pemahamannya, atau menuangkan pemikirannya melalui berbagai media. Murid tidak saja diharapkan dapat menguasai materi dan meningkatkan keterampilannya. Mereka juga diharapkan dapat berpikir kritis dan kreatif melalui materi ajar. Apa yang telah kita lakukan untuk membantu mereka meningkatkan kecakapan berpikirnya? Apakah kita telah mengajak murid untuk mengeksplorasi teks bacaan dengan cara yang sama pada mapel non-bahasa? Kita pun mengakui bahwa keterbatasan fasilitas dan sumber belajar menjadi tantangan bagi guru-guru di daerah yang terpencil. Namun, dengan tantangan tersebut, kita masih dapat melakukan sesuatu untuk meningkatkan kecakapan literasi murid. Jika menghadapi kondisi itu, Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir. Kita tetap bisa meningkatkan keterampilan literasi murid dengan berbagai strategi yang akan kita bahas kali ini. Sebelum itu, mari kita bahas sedikit tentang area penerapan strategi-strategi tersebut. Terdapat 3 area penerapan strategi penguatan literasi: lingkungan fisik kaya teks, program ramah literasi, dan pembelajaran dalam kelas. Penataan lingkungan pendukung penguatan literasi di sekolah menengah dapat Ibu Bapak pelajari di materi menata lingkungan fisik kaya teks di SMP atau SMA. Sedangkan untuk program ramah literasi dan proses pembelajaran akan kita bahas satu persatu. Program ramah literasi adalah program yang menumbuhkan kecintaan murid terhadap kegiatan membaca dan menulis. Beberapa contoh program ramah literasi yang dapat diterapkan di sekolah adalah perpustakaan keliling, yaitu program untuk mendekatkan buku kepada murid yang dilakukan dalam periode tertentu. Caranya dengan menaruh dan membawa beberapa buku bacaan ringan ke tempat para murid-murid banyak menghabiskan waktu santai, lalu menawarkan peminjaman buku kepada mereka. Atau berkeliling membawa beberapa pilihan bacaan ke daerah tempat tinggal para murid. Cobalah untuk berkolaborasi dengan layanan perpustakaan keliling yang diselenggarakan pemerintah daerah. Klub buku, wadah untuk berdiskusi tentang isi buku. Bisa diikuti oleh yang pernah membaca maupun yang belum. Pilihlah tema-tema yang menarik minat murid. Majalah dinding. Media ini dapat memfasilitasi murid dalam mengasah keterampilan, mengekspresikan ide dan pemahaman dalam beragam karya, mulai dari menulis liputan tentang acara sekolah, hobi, tren, atau apapun yang dianggap menarik. Mengundang pembicara tamu atau mengunjungi narasumber. Sekolah bisa mengundang blogger, penulis buku, vlogger, kreator konten, pembuat film, atau masih banyak pilihan lainnya untuk membahas karya-karya mereka bersama murid-murid. Tidak hanya mendatangkan tamu, sekolah juga dapat mengajak murid mengunjungi tempat-tempat atau narasumber menarik. Murid kemudian diminta untuk membuat laporan melalui berbagai bentuk karya tentang kunjungan tersebut.
Misalnya, dengan mengunjungi produsen batu bata dan mewawancarainya. Yang paling penting dari program ramah literasi, semua dirancang dengan menitik beratkan pada proses menyenangkan bagi murid. Ibu dan bapak bisa menyelipkan unsur-unsur ketertarikan lain, misalnya jenis musik K-pop, film, make up, fashion, traveling ke dalam pilihan aktivitas ini. Mari kita beralih pada area pembelajaran dalam kelas. Dalam proses pembelajaran, tantangan terbesar penguatan literasi di SMP atau SMA adalah dipisahkannya keterampilan tersebut dari mata pelajaran selain bahasa. Padahal, itu adalah modal utama murid dalam mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Lalu, bagaimana agar kita dapat memasukkan keterampilan literasi dalam setiap mata pelajaran? Ada banyak strategi pembelajaran yang dapat menguatkan keterampilan literasi murid. Beberapa di antaranya adalah 1. Jurnal interaktif. Strategi ini memfasilitasi anak bekerja dalam kelompok dan mengkolaborasikan pemahaman masing-masing terhadap sebuah teks. Mari kita simak contoh pelaksanaannya. Semua sudah baca artikel tentang suku Tengger kan? Sudah, Pak. Mari kita mulai diskusi tentang isi bacaannya ya. Hari ini kita akan menggunakan jurnal interaktif sebagai alat bantu memperdalam pemahaman. Nanti kalian akan bekerja sama dalam kelompok berisi 3 orang ya. Sekarang silahkan tentukan siapa saja teman satu timmu. Silahkan perwakilan masing-masing tim untuk ambil jurnal interaktif di meja Bapak. Perwakilan yang mengambil kertas akan jadi orang pertama yang menulis dalam jurnal. Hans, boleh kamu sampaikan pemahamanmu tentang artikel suku Tengger yang sudah dibaca tadi? Menurut saya, suku Tengger adalah kelompok masyarakat tradisional, Pak. Masih taat tradisi dan kehidupannya sederhana. Silahkan tulis nama dan pemahamanmu di kotak pertama ya. Berikutnya yang duduk di sebelah kanan, Hans, Menik. Boleh tolong tambahkan pemahamanmu yang belum disebutkan oleh Hans tentang artikel tadi. Tolong tulis di kolom kedua ya. Masyarakat Tengger percaya bahwa tempat tinggal mereka adalah tempat suci. Berikutnya, Poro. Apa yang kamu pahami tapi belum disebut Hans dan Menik? Banyak upacara adat yang dilakukan karena kepercayaan animisme dan dinamisme masih kental di suku Tengger. Kolom terakhir akan diisi oleh penulis pertama. Hans, coba kamu rangkum kembali semua pemahaman yang tertulis di jurnal interaktif grupmu ya. Selain jurnal interaktif, beberapa strategi lain penguatan literasi untuk pembelajaran dalam kelas adalah 2. Rumus kesimpulan. Strategi ini melatih anak untuk memilah beberapa kata atau kalimat kunci dari teks dan kemudian membuat kesimpulan dari hal tersebut. 3. Kata kunci. Murid mengumpulkan kata-kata kunci dalam sebuah teks, lalu membuat rangkuman tentang pemahaman mereka dengan menggunakan kata-kata tersebut. Strategi ini dapat digunakan dalam tugas individu maupun kelompok. Banyak hal dapat kita lakukan untuk membantu murid memperdalam pemahaman dan daya kritis mereka terhadap teks bacaan. Teks tidak hanya berupa teks cetak dalam buku, teks visual berupa gambar, poster, infografis, teks audiovisual berupa video, dan film pendek juga dapat dianalisis oleh murid. Bagaimana, Ibu Bapak? Pasti sudah banyak ide-ide strategi lain yang muncul di kepala Ibu dan Bapak untuk diaplikasikan di kelas masing-masing. Tapi, masih ada satu pembahasan area yang belum kita kupas dengan lengkap, yaitu lingkungan fisik yang mendukung penguatan literasi. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita belajar bersama di materi menata lingkungan fisik kaya teks. Sampai jumpa lagi, salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru.